buat sobat semua yang kemarin belum nonton episode keduanya, ditonton dulu aja. Linknya ada di kanan atas nih, di kanan atas. Dalam episode ini masih menceritakan tentang sebuah perumahan angker ya Pak ya? Betul. Di Kabupaten Bogor lah tepatnya. Nah kebetulan di episode 2 itu Mas Paksi menyebut ada Pak D-nya nih. Nah kebetulan kita bisa ketemu. Kayaknya enak kalau kita langsung denger dari Pak D langsung. Mau Pak D? Waktu awalnya saya datang di sini itu mungkin di sini karena penduduk itu belum begitu banyak Di tahun itu ya? Iya tahun itu. Sebagian itu mungkin rumah juga masih banyak yang kosong, sama penerangan juga masih berkurang. Banyak yang istilahnya kayak penampakan, cuman belum sempat mengganggu manusia yang ada di sini atau penduduk yang udah ada di sini. Awalnya itu saya di rumah saya sendiri itu dulu dengar asal setiap malam itu kayak ada yang keluar dari rumah. Bahkan istri saya pun pas waktu saat tidur itu bangunin, "Pak, itu ada siapa ya? Kok kayak keluar?" Saya bilang, "Pani kali mau kamar mandi." "Bukan Pak, Pani ada." Gitu. Maksudnya keluar dari rumah tetangga? Dari rumah saya. Oh, dari rumah dia. Iya, itu keluar. Nah, waktu itu kejadiannya pas saya itu sekitar jam 1:30 kurang lebih itu. Terus saya bangun, saya lihat di luar nggak ada siapa-siapa. Nah istri saya langsung ke belakang. Pas dari belakang kurang berapa menit ada yang manggil dengan suara desisan, gitu doang suaranya. Jadi saya bertanya, "Pak, ada siapa ya? Ada yang aneh nih di belakang rumah, kok kayak ada yang misis-misis ke saya." Saya bilang, "Oh udah, itu biarin aja, mungkin itu yang ada di sini karena kita itu kan baru pendatang, bahkan udah ada dia di sini sebetulnya, bahkan bukan satu tempat, setiap rumah, setiap pojok titik itu pasti ada yang menempati sebelum kita ada di sini." Jadi sebenarnya Pak D bisa melihat atau merasakan? Awalnya kita merasakan dulu itu setiap ada ini kan, ya mungkin bukan di sini aja ya. Dulu saya tinggal di tempat 3 kali kontrakan juga sama kejadiannya. Entah itu pengaruh dari diri saya, entah apa. Padahal saya sih terus terang sih nggak bisa apa-apa. Mungkin sensitif kali ya? Iya. Cuman kan waktu 2019 pas persisnya saya baru-baru pindah di sini. Itu tanggal 17 pas bulan Agustus, bertempatan kurang lebih seminggu. Udah di sini seminggu Di sini. Setelah itu mungkin ada yang ngajak kenalan. Di sono itu kelihatannya itu ada sosok perempuan. Dia bilang, "Tolong dong bisa cariin tempat buat saya." Gitu. Itu jelas suaranya Pak D? Jelas. Tadi kata-katanya kayak gitu? Kata-katanya begitu. Bahkan dari istri saya sendiri itu Mas, itu di belakang itu, setiap dia di belakang pasti dari rumah sebelah itu pasti kayak membunyikan keramik, tak tek gitu. Cuman saya lihat pagi nggak ada keramik di belakang, sedangkan rumput iya masih kosong. Kanan kiri itu kosong semua. Saya bertanya dari rekan kita yang baru kenal di sini ya, itu pun sama menceritakan begitu. Awal udah ada tetangga baru gitu? Belum, bukan tetangga dari blok kita, dari tetangga blok sebelah. Iya. Itu pun menceritakan bahwa dia itu istrinya juga Pernah bisa melihat. Itu dia itu ada sosok perempuan berambut panjang yang suka lewat. Berarti di Pak D itu sejalan itu belum ada rumah, belum ada yang dihuni? Belum. Selain Pak D? Belum. Jadi buat Baru 1 orang. Itu di blok C sendiri, blok C3A nomor 1. Buat sekedar informasi, rumahnya Pak D ini nggak jauh dari Fasum yang sering kita ceritain bahwa di situ banyak. Iya. Ya. Banyak di situ. Banyak yang suka nongkrong dan juga kadang suka lewat. Makhluk halusnya emang nongkrong di situ. Makhluk halusnya. Kurang lebih itu kalau yang saya pernah lihat
itu ada 5. Ya kalau berbentuknya sih mungkin nanti ya macam-macam ya. Ada rekan saya juga yang sering dilihat juga di situ, bahkan pernah merasakan juga. Cuman kalau untuk 2020 tahun kemarin itu ya awalnya tuh sebelum Agustusan malah kejadian itu banyak warga yang kesurupan. Ya sebelum Agustusan episode kemarin Mas Paksi cerita seperti itu ya, yang pas mereka lagi mempersiapkan lomba. Sebelum itu sebelum udah ada yang kejadian. Di blog saya sendiri itu ada seorang perempuan, kejadiannya itu sekitar jam 9 kurang lah, malam habis isya. Entah kenapa kok saya jadi yang dipanggil untuk nengokin si perempuan yang kesurupan. Bahkan di situ udah banyak orang yang melihat. Di situ saya respon, saya pegang dia, saya coba untuk berinteraksi sama si makhluk yang masuk ke dia. Waktu itu sebetulnya yang masukin dia itu sosoknya itu perempuan sama laki. Itu sekaligus itu. Cuman yang perempuan udah keluar, yang lakinya nggak mau keluar. Bahkan dia keluar tapi tetap di situ. Tetap di situ, masih sekitar situ. Masih tetap di sekitar rumah dia. Itu. Bahkan itu saya waktu itu ada seorang ustadz lah di sini tuh yang baru itu pun baru kita kenal juga. Kebetulan dia juga pas datang ke situ. Akhirnya kita berdua yang megang dia yang menangani situ perempuan itu. Akhirnya yang satu keluar sebelum mau datang itu saya udah nyoba untuk mengeluarkan yang satu. Bahkan dari orang yang ada di sekitar situ pun banyak orang melihat ada yang berkelebat putih lewat jendela gitu. Berarti itu sosok yang habis itu yang perempuannya. Yang satunya itu yang sosoknya hitam itu yang susah. Akhirnya ada seorang Pak Ustadz lah, itu saya di sini kan, itu yang baru kita kenal juga. Itu dia mengeluarkan yang hitam, membantu mengeluarkan. Akhirnya keluar, cuman dia masih di posisi sini di rumahnya si perempuan itu. Iya, si korban tadi. Korban. Udah begitu si perempuan itu langsung di ruqyah. Dulunya mungkin pernah ada bawaan dari dirinya dia sendiri, entah itu dari mana saya nggak tahu. Tapi dari auranya kelihatan dia membawa dari luar. Waktu kesurupan tuh perempuan tuh ngapain aja? Ngomong atau apa? Ngomong, bahkan itu berinteraksinya itu ngajak berantem. Berarti merasa terganggu. Iya. Mungkin dari kepribadian si perempuan itu ya. Sebetulnya orang kesurupan itu sih dari pikiran dia sendiri mas sebetulnya. Dan dia pikiran kosong, dia memikirin sesuatu tanpa dia sadarin, dia mau sama pikiran, barulah yang ada di situ pasti akan masuk. Dia itu kayak ibaratnya, wah kesempatan nih, ini manusia pikirannya nggak ada, wah gue masukin untuk wadah dia di situ, untuk dia berinteraksi. Cuman kan kalau nggak sempet ditanganin, berakibatnya fatal. Perempuan itu atau manusianya itu buat wadahnya dia untuk ibaratnya sih senang dah, bersenang-senangnya dia merasa senang udah bisa masuk peraganya manusia. Itu kalau boleh tahu yang diomongin apa tuh Pak Den? Banyak sih ya, waktu itu saya kurang ingat ya. Iya. Pokoknya banyak sih mas. Setiap kita pegang, kita ituin, itu pasti berkata-katanya yang menantang gitu. Persis kejadiannya persis yang diceritain oleh si Mas Paksi itu waktu itu ya. Pas awal Agustus itu masih kejadiannya itu masih sekitar jam 12-an. Iya. Itu ada salah satu warga, persisnya itu di Blok B lah, sedang mengadakan acara mungkin makan-makan bersama lah. Nah, salah satu dari istri mereka itu ada yang kesurupan. Makan bersama itu bukan dalam rangka 17-an? Bukan, ya mungkin meringati 17-an ya, cuman dia dengan gang yang di situ aja. Oh iya. Gitu. Berarti beda sama panitia yang Mas Paksi ini? Beda. Ya, Nah, dan itu ada salah satu istrinya kesurupan. Yang saya lihat itu bukan kesurupan mas,
hanya ketempelan dia lewat, ibaratnya nyenggol gitu. Karena itu kejadian sebentar doang. Cuman waktu itu si makhluk itu masih ada di situ, masih nongkrong di situ. Itu bentuknya perempuan, tapi cantiknya minta ampun mas. Oh yang ini cantik. Iya. Kalau yang tadi itu jelek. Yang mana? Yang di blok C. Nah itu nanti saya ceritain. Oh ya siap. Nah ini dari sini dulu. Nah waktu itu dia di situ ada kurang lebih 2 jam lah, sekitar jam 1 kan kalau nggak salah ya itu. Tiba-tiba ada satu warga dari Blok B juga menghampiri kita yang sedang ada di lapangan untuk menyediakan Agustusan. Dia minta tolong bahwa ada anak kecil, anaknya kesurupan. Selang 2 jam dari kejadian tadi. Ya. Ada lagi yang Iya, kesurupan. ternyata bukan dari anak siang tadi, itu dari sebelahnya lagi, maksudnya anak kecil. Bahkan anak itu pun nggak mau dipegang sama orang tuanya. Melihat orang tuanya pun dia merasa takut. Bahkan si bapaknya dia sendiri pun deketin akan menggendong dia. Itu anak merasa takut. Ibunya pun mendekatin dia merasa takut. Bahkan anak itu teriak nangisnya sampai mata itu nggak selayaknya mata yang anak-anak lain, sampai kelihatan putihnya aja gitu kan. Terus kita itu sama rekan-rekan ya bergegas ke sana. Kebetulan waktu itu saya mungkin ngantongin sesuatu lah. Saya pegang anak itu, saya suruh ambil air putih aja tuh diminumin ke dia. Setelah beberapa menit anak itu meronta-ronta. Saya suruh minum, saya usapin di mukanya anak itu. Langsung anak itu berhenti. Saya panggil orang tuanya datang, langsung merangkul orang tuanya. Ternyata ada perempuan cantik yang berdiri di belakang yang menggoda dia. Saya coba ke belakang, ada teman saya juga ngikutin saya, nanyain, "Pada mau kemana? Ayo pindah ke kamar sini nih." Ternyata dia berdiri di sebelah jendela. Suruh usir lah, saya usir, pergi, jangan di sini. Saya usir, udahlah, saya usir. Akhirnya dia lari ke Blok B juga, masih sekitar sini, berkeliaran rutin aja mas. Di mana tempat dia pasti ya, bisa ada, di sini ada. Nah itu kan di Mas Paksi kan cerita dia yang panitia Agustusan itu sempat banyak yang dengar tuh yang suara perempuan minta tolong. Itu yang tadi itu bukan Pak? Yang pas orang-orang pada dengar minta tolong, cewek itu cewek yang waktu nggodain anak kecil itu. Mas itu ceweknya itu. Karena dia bandel, nggak mau pergi, akhirnya saya pukul. Makanya dia teriak minta Saya tolong. pukul, dia lari, minta pertolongan. Sebetulnya dia udah ini kan, udah lari dari Blok B pindah ke tempat lain. Dia itu mendekati orang yang berkerumun. Dia itu sebetulnya tujuannya akan menggoda yang ada di situ. Cuman mungkin karena begitu ramainya orang dan pikiran orang itu sedang on semua, barulah dia bersuara lah minta tolong, bahkan mengejutkan semua orang lah itu. Sempat bilang sama Paksi, udahlah nggak usah dicari-cari mas, gitu kan saya waktu itu. Nggak ada kok yang minta tolong tengah malam ini, orang yang berantem satu keluarga itu nggak ada. Itu yang di sana itu saya gituin aja udah. Di sini banyak mas sebetulnya mas. Kalau untuk makhluk itu bukan satu macam, bahkan pocong pun di sini ada. Gitu. Kalau pocong itu dia posisinya tuh di sekitar pojok dari blok kita. Persisnya yang sekarang itu dibangun sama pos, dibikin pos lumayan. Buat tempat info. Ya. Ya. Itu posisinya betul nggak di situ. Dia di pojok sana. Yang dekat pohon nangka. Ya. Karena dia itu tempatnya maunya yang berlembab. Terus kalau yang mungkin dengar ya, kalau di sini tuh ada sosok yang hitam gede gitu ya mas. Itu sebetulnya yang lebih ganas dia itu mas. Di sini. Dia tempatnya sih juga ada ya di daerah pojok Blok K. Yang di situ lapangan. Ya. Cuman ada juga yang di depan pos 2, letaknya di dekat ada pohon apa di situ ya. Itu di pos depan ada mas satu. Tapi beda sama yang di pojok. Beda. Itu hitam juga berarti. Hitam. Enggak, sama. Sosoknya sama, cuma dia berbeda tempat. Iya. Kadang di situ, kadang di sana. Berarti yang dilihat Mas Paksi itu
yang dia melambai pocong itu tempatnya emang pocongnya bukan di posisi Mas Paksi lihat tapi ya, tapi di pohon yang apa? Ada di situ. Kalau dia itu mau rutenya sih mungkin kalau orang yang ya kata orang Jawa bilang tuh kawangan ya. Kawangan itu ya bisa lihat makhluk halus lah. Dari pojok ketemu pojok dia jalur rutenya itu sama. Rutenya itu ya mungkin dari blok kita ada gangnya. Itu kadang lewat situ. Ya. Lewat di gang situ. Bahkan bukan itu aja Mas ya. Yang mungkin dulu tuh ya di sini juga ada yang dibilang tuh sosok ular juga, ular hitam. Siluman ular. Ya, ular hitam. Bahkan untuk warga di sini ya saya ingetin kalau siapapun yang lihat ular warna hitam bentuk pendek itu tolong jangan di apa-apain. Tuh, ya mungkin kalau Mas Niko lebih tahu bahwa oh ya ada ular apa, mungkin bisa tanya orang warga sini asli lah. Mungkin tahu ceritanya. Itu gimana tuh Pak? Nah, itu sekalian. Itu ceritanya nanti sama warga sini. Sejenis apapun ya di sini ada juga Mas, banyak, bahkan anak kecil pun ada di sini, jenisnya kecil, Bukan tuyul. bukan tuyul. Kalau yang anak kecil itu biasanya dia sih nggak ini sih, nggak rese ya, cuma menampakkan doang sekelibat aja. Ya mungkin karena di sini udah ada yang penduduk banyak dan penerangan juga ada ini kan mungkin ya Udah cukup ya. udah cukup dan dia mungkin udah cari tempat yang semestinya dia harus tinggal di situ. Jadi intinya dulu waktu sini masih sepi, mereka masih banyak. Yeah. Terus berangsur-angsur ditempati sama kita. Mereka intinya nyari tempat baru gitu. Ada tempat baru. Karena kita itu ya kalau dibilang duluan ya, mungkin duluan dia Mas yang di sini. Nah kalau itu yang blok C itu Pak deh, yang pasuk itu yang ada pinggir luarnya makam. Oh, pasuk blok C. Ya, yang Oh yang itu. Nah, kalau itu ceritanya rumit Mas. Itu saya di situ yang ada di situ ya. Itu pun saya sempat diberantemin Mas waktu itu. Mungkin di dalam mimpi Mas yang berantem ada mimpi itu. Saya itu ditarik-tarik sama dua orang, dua makhluk ya, itu jenisnya hitam. Entah kenapa tiba-tiba itu di situ ada seorang anak Tuhan ya, itu ngambilin saya itu, yang nolong saya waktu itu di situ. Dia datang akhirnya yang pegangin saya, akhirnya kabur. Yang dua ini kabur. Dan dua itu kabur. Di situ ada sosok orang tua lah. Setelah di situ nggak tahu siapa, saya nggak tahu. Mungkin nanti rekan saya yang menceritakan, yang merasakan dan menceritakan nanti selanjutnya. Iya. Cuman kalau untuk di Hook itu kan ada pemakaman warga ya, pemakaman pribadi lah istilahnya. Tapi posisinya kan di luar. Ya. Cuman zaman waktu itu tahun berapa ya? 2020 lah, 2020. Ya itu sih sosok apapun di situ kayak buat SM dulu. Bahkan ada yang tempat kumpulnya. Bahkan ada yang mukanya cuma separuhnya bagus, separuhnya buruk juga ada di situ dulu. Cuman saya kan lihat itu kan, saya kan nggak mau cerita ke orang-orang istilahnya itu, dan takutnya kan berpikiran orang kan berbeda-beda Mas. Ada yang percaya, ada yang enggak. Cuma kalau saya percaya ada yang makhluk. Karena itu cerita Allah SWT ada. Kalau kita coba simpulin Pak ya, berarti emang cukup banyak dulunya makhluk halus yang ada di perumahan kita ini ya. Banyak. Nah, terus tapi berangsur-angsur berkurang. Sekarang berkurang. Tapi masih ada ya Pak. Kalau untuk berkurang sih enggak ya, sebetulnya ya. Kalau menurut pikiran saya Mas, sebetulnya sih ada. Cuma dia tuh udah beradaptasi dengan manusia. Gitu. Jadi dia istilahnya udah gak kaget lagi. Jadi pertama itu yang tadinya dia bisa buat semayam dia, tiba-tiba wah ada manusia yang datang, terus ditempatin gitu aja. Orang mungkin dari rekan kita yang dari blok manapun mungkin sekarang juga masih ada yang melihat dan ada yang merasakan. Apalagi beberapa tempat yang tadinya sepi, gelap, sekarang kita kasih penerangan. Terus teman-teman juga bikin pos juga gitu. Nah itu keramaiannya itu, keramaian manusia itu semakin banyak, semakin dia itu berpindah tempat sebetulnya Mas. Tanpa nggak usah harus dipindahkan, dia akan berpindah tempat sendiri. Itu aja sobat semua, terima kasih telah nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, yang belum subscribe. Yang punya pengalaman serupa juga silahkan komen di bawah. Sampai jumpa.